dalam Kristus Tuhan, salah satu tantangan para gembala, para orang tua yang masih muda, khususnya kami pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang masih muda, itu adalah bagaimana harusnya kami ini sanggup menjadi berkat atau sanggup menegur dengan bijak. Ini juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Timotius ketika Paulus bekerja sama dengan Timotius dan Timotius ditempatkan di jemaat Efesus. Bayangkan orang yang masih muda. Timotius itu bukan orang Yahudi asli, dia punya keturunan Yunani juga. Tentu ini sangat-sangat banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam menasehati. Dia kan masih muda. Saya sebenarnya ketika berhadapan dengan saintik ini, saya juga harus punya hati-hati berbicara. Karena memang kalau namanya juga orang tua, dia sudah banyak sekali perasaan. Jadi orang tua melakukan kekeliruan, jatuh ke dalam dosa, melenceng, melakukan kesalahan, kurang bijak. Tentu ini perlu, ya. Ini memang satu hal yang sangat penting sekali. Bagaimana dengan bijak, dengan betul-betul kasih, terlebih di dalam budaya kita, budaya Timur. Apalagi di orang Karo ini ada pula katanya, katakan kata bukan, katakan kata olah kata maka bagi-bagilah lagu. Mungkin juga sama dengan kata kota dan khususnya budaya Timur. Tentu memberi nasihat kepada orang tua, jarang sekali orang betul-betul memang bijak untuk melakukannya, nggak dijaga. Ya udahlah, nanti kalau saya bilang apa adanya nanti dia tersinggung. Tapi perlu tegas tentu dengan hati yang penuh dengan kasih sayang. Ini tantangan Timotius. Paulus menetapkan, ketika Paulus menetapkan pelayanan di kota Efesus dan menempatkan Timotius di Efesus. Kota ini kan salah satu kota terbesar kedua di bawah jajahan kekaisaran Romawi. Bayangkan, Efesus memang pusat penyembahan berhala. Macam kegiatan-kegiatan yang membuat orang muda, orang tua bisa tercemar ke dalam dosa. Bayangkan pusat penyembahan berhala terkenal sekali dengan Dewi Artemis. Kalau kamu baca nanti pasal 19 ayat 17, dewa ini jadi satu bentuk orang manusia juga salah menyembah Tuhan. Karena dianggap bahwa ya kadang-kadang kita orang Batak kan gitu juga kan, cara penyembahan kita masih dipengaruhi oleh budaya-budaya kita. Contoh, ketika tempat ini dianggap sakral, ketika di tempat ini dianggap keramat, orang Karo biasanya kalau tempat ini keramat dia tak berani macam-macam di situ. Lalu mengalir ini dalam kehidupan orang kekristenan. Makanya di Salib Kasih itu ada 3 tempat berdoa. Waktu pendeta diajak pertua dia akan retreat ke Salib Kasih dari Riau, pendeta masih lajang waktu itu. Kasihanlah nora-nora istri-istri pertua, dipanggillah pendeta singkan dulu. Ini kan ada kita berdoa, pendeta mintalah kepada Tuhan calon nora. Nanti kalau kamu berdoa di sini pasti nanti dikabulkan Tuhan. Berarti tempat sakral. Saya berdoa, namanya juga nasihat orang tua kan, saya berdoa juga. Tutus sudah lebih berdoa berbeda. Ada orang. Hampir 2 periode saya di Rio, belum juga dapat nora. Maksudnya apa saudara-saudara? Untuk kamu semua orang tua kami, jangan tempat itu kamu sakralkan, karena dari mana-mana ada datang Tuhan. Cara-cara penyembahan dewa Bali ini tadi terpengaruh ke orang Kristen. Makanya bagaimana Timotius yang masih muda ini harus betul-betul bijak, ya.
untuk menasehati, menuntun. Salah satu nasihat Paulus kepada Timotius, bagaimana menegur para orang tua. Jadi mungkin ada kamu di sini yang sudah tua, ada juga yang masih muda. Jadi Paulus mengatakan demikian, ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama, jaga bersih, jangan bersikap keras. Kalau bahasa Karo, nanti bahasa bapaknya kalau ada yang bisa baca bahasa Karo dia olah rawai kala si metua, ya. Olah rawai kala umurna metua nasangkan kamu. Tapi belumlah mingkam muat ukurna, pintar ngambil hatinya. Ternyata bisa, dinasehati bisa. Jangan bersikap keras. Berlakulah sebagai anak menegur orang tua. Kalau laki-laki anggaplah itu ayah, kalau perempuan itu yang sudah tua anggaplah itu ibu. Kata-kata dalam bahasa Yunani-nya, anggaplah itu sebagai orang tua. Itu indikasinya anggap itu orang tua kandung. Kalau orang tua kandung nggak mungkinlah diibunya. Ada bahasa Bataknya? Silakan. Bahasa Batak apa? Ada. Dia pinjam sekali bahasa Bataknya. Silakan. Olah rawai kala simurna man. Enggak. Nanti ke bahasa Indonesia asal kekam. Tapi belumlah minkam wan ukur. Nah, oke, bahasa Batak. Dalam bahasa Batak 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 3. Satu aja ya, satu aja. Ayat 1. 1 Timotius 5 ayat 1. Unang songgahi na tua-tua. Alai apoi maibana songon amak. Akan aposoi songon anggi. Apoi maibana. Bahasa Corona dari beluh kamu mengukur. Nah, kalau orang tua, kalau saya nggak pernah marah kata-kata keras saya kepada orang tua. Kalau udah tumpah kata-kata kasar itu, sudah tumpah bahasa yang kasar itu, bahasa merasa, nggak bakalan bisa lagi diambil. Ya. Tapi hari ini kita diingatkan. Yang lain dikatakannya tetap dengan rasa hormat menjaga wibawa mereka. Berarti dari bahasa kita, dari cara kita bisa juga menjaga wibawa kita, wibawa orang tua kita. Bukan menyerang, bukan mempermalukan, bukan membangkitkan sakit hati, tapi harus mampu memberikan, menasehati dengan kasih dan kebenaran. Saya begini tadi ya, kalau kamu berbagi tentang kebaikan, berbagi tentang berkat, ucapan dari mulut itu adalah berkat, bukan sumpah serapah. Yakinlah kamu, ketika kamu hadir orang pun merasakan ada damai, ada sukacita. Langan direkam, nabut medisian, banyak sekali. Jadi memang teguran dilandasi oleh kasih Tuhan. Itulah dasarnya. Makanya kitab Timotius ini banyak sekali nasihat, menasihat kepada orang tua, nasihat kepada orang tua pun, ibu yang tua, ibu yang muda, orang tua laki-laki yang tua, orang tua laki-laki yang muda, perempuan, saudara perempuan yang muda, saudara laki-laki yang muda. Makanya sebenarnya kalau gereja GDKP itu ada kategori yang Zaitun, ada Muria, Mamre, ada Permata, ada KKR. Banyak lah, lengkap sekali. Di GBI ini juga ada kan? Ada. Kaum ibu, kok di HKBP ada kaum ama, kaum ina, naroso. Banyak. Ini semua ada di Timotius, nasihat itu. Maka ada kamu semua orang tua kami, kalau mau betul-betul anak-anak kita itu bijak, anak-anak kita tahu bagaimana cara menasehati, cara ngomong, banyak-banyaklah suruh dia membaca kitab Timotius. Karena Timotius ini masih muda,
Makanya dibilang sama Paulus, jangan dianggap orang kau remeh karena kau masih muda. Keberhasilan Timotius dalam melayani di Efesus, jemaat yang semula hanya puluhan menjadi ratusan, itu karena dia bisa memberikan teladan sifat bahwa teladan yang dia kasih itu adalah teladan Kristus. Jadi berkat. Menjadi tua tidak otomatis terhindar dari dosa dan kesalahan, namun ya, mereka butuhkan teguran yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Jadi ketika ada menegur orang yang lebih tua, itu sudah dianggap orang tua. Orang tua di sini orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalau bahasa yang keluar dari mulut kita ini harusnya itu bahasa yang membawa berkat, bukan bahasa kebun binatang. Keluar semua anjing. Ini begini, kalau masih ada kan keluar kata-kata kebun binatang di rumah, kadang-kadang kan gitu kan. Rahina sinane balik ke siang ini nanti kebertian nanti siang jelas dari ini kan gitu. Jangan pernah lagi ucapkan kata-kata itu, kata-kata berkat. Anak-anak pun coba kamu lihat di rumah anak-anak ketika dia belajar, ketika dia sekolah, tinggal kelas dia. Apa keluar kata-kata? Kata-kata motivasi kah atau kata-kata marah? Kebanyakan kita marah kalau dijatuhkan anak-anak, contoh anak kecil misalnya dijatuhkannya barang yang kamu sukai, apa yang keluar dari kata-katanya? Kebanyakan kata-kata kemarahan karena memang emosional. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Timotius, bilah kami supaya kami semua orang tua kami, anak-anak ini bijak. Ya, sering-seringlah kita suruh dia baca Timotius dan juga kitab Amsal di Israel. Kitab Amsal, Mazmur itu salah satu menjadi kurikulum pelajaran sehingga anak-anak itu menjadi bijak, tahu bagaimana posisinya sebagai anak, tahu posisinya sebagai orang tua. Paulus memang tidak pernah married, tapi bukan berarti gara-gara itu saya belum married ya, karena belum jumpa. Kan kata Tuhan katanya kan bahan masih cocok, mungkin tidak cocok. Habis berdoanya di tempat sakral ya, nggak dapat lagi ya. Oh iya, ini satu lagi. Saya melayani ke Seberas Kata. Mana kamu sini daerah Serikuti, tinggal Sukamaju, Seberas Kata. Pertama saya melayani di sana, ada seorang penetua ini, dia beli sendiri. Aku kelibuna tetap nah, kuah kelati, lemah kaya jamu sini kena. Ini suaminya ini rajin ngantar kakak ini. Abang ini rajin ngantar gereja, ngantar pukul jauh-jauh siapa. Tapi dia tak pernah ke gereja. Tapi sangat perhatian dia sama pendeta. Kasihan kali kamu pendeta belum merit. Ternyata berapa bulan saya di situ melayani, ada pesta perkawinan. Diberkati di gereja, lalu di pesta itu dijamu. Saya dicari-cari. Pendeta akan dicari sama naras. Kalau di situ kan harus. Saya pikir untuk apa? Lalu dia ketemu, dipegangnya tangan pendeta. Dia cakapnya kemana dibawa ini? Saya dibawa dulu di pelaminan. Katanya begini, pendeta. Duduk kami sini. Di sini kami duduk. Untuk apa Pak? Kalau duduk nanti kami di sini, sudah pasti kamu dapat jodoh. Pasti kamu berjago nih. 7 tahun kamu di SPS melayani sama sekundari dengan jago. Saya menghargai, saya nggak bilang, nggak mau. Kamu bayangkan, saya tahu ini sebenarnya nggak pas, tapi saya duduk di situ, tapi saya bilang sama abang ini, Bang, kamu tolong kelatih aku. Iya, kamu kelatih kamu. Saya sangat kasih sama kamu. Tapi pernah nggak kamu doakan aku waktu dulu? Lah pernah pendeta doakan untuk kenal biar aku sempat nih. Pasti dia nggak tersinggung kalau saya bilang tadi udah capek kemana-mana cari pendeta, tahu-tahunya begitu sampai dapat pendeta, ketemu pendeta disuruh apa ya kami ini Bang, nggak bisa kayak gitu. Kamu udah menjadi orang Kristen, pasti dia tersinggung.
Tapi ketika saya duduk di situ, lalu saya bawa lagi ke kedai kopi, apa tadi masuk kami itu Pak? Kamu tahu pendeta, kalau orang tahu itu kalau dah duduk di pelaminan, pelaminan di kampung lalu. Saya kasih nasihat. Kamu lihat, jemaat-jemaat di Efesus cara menasehati. Kamu lihat bagaimana Aquila dan Priscilla, mereka itu dipanggil ke rumah ketika ada yang dinasehati. Mereka berbicara di rumah kalau ada yang dilakukan tidak baik. Coba kan kita, kalau kita sekarang gimana? Kalau di situ kita tak suka, langsung di sana. Nasihat dua. Satu nasihat tujuannya adalah untuk perubahan, untuk kebaikan. Tapi ada satu nasihat ini adalah kebencian sebenarnya biar dia hancur, biar dia tahu tujuannya negatif. Kita mana lebih dominan ini? Ya, mana kita lebih dominan? Mari hitung hari-hari itu. Mana lebih banyak kata-kata yang memberikan berkat, baik di dalam rumah tangga, dalam hubungan relasi dengan masyarakat, terlebih-lebih relasi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau Timotius, Aquila, Priscilla dalam melayani, kalau ketika dia melihat ada kesalahan, dia panggil ke rumah. Maka dia kumpul di rumah baru diberikan nasihat. Kita kira-kira bagaimana? Ya. Ayah, ibu, orang tua kandung, saudara perempuan itu dianggap adik, saudara laki-laki itu dianggap senina. Senina itu kalau bahasa Karonya senina. Se itu sada, nina katana. Sada katana. Bahasa Bataknya ada yang tahu? Senina. Se katanya itu sada. Nina katana. Berarti senina sada katana. Kalau ada senina tidak lagi sada katana, udah ganti namanya. Jadi hari ini, tema ini kita angkat hari ini biar kita memang sebenarnya harus pintar-pintar kita menjaga mulut kita, hati kita. Jangan sempat pernah lagi kata-kata yang keluar dari kamu orang tua, kata-kata sumpah serapah kepada anak. Ini gawat. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Jangan sampai tiga kali. Tapi di dalam Tuhan kita diberikan Tuhan kesempatan bagi kita terus setiap hari itu. Jadi Tuhan tahu apa yang diberikannya bagi kita. Mestinya kita juga tahu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kita harus tahu apa yang kita berikan kepada teman kita, sehingga itu menjadi berkat. Jangan seperti lagu ini, lagu yang dirilis kembali oleh Ari Wibowo, Madu dan Racun. Coba ini kamu kasih tahu semua teksnya. Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Lagu ini Pak, Aku masih seperti embun. oh jangan. Biasanya kalah. Bayangkan ini lagu diciptakan tahun 1974. Lagu ini judul awalnya itu bingung, makanya dirilis kembali Ari Wibowo, lalu dibuat Madu dan Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Di tengah-tengah Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Memang kita tidak tahu, tapi kita harus tahu apa yang harus kita berikan bagi suamimu, istrimu,
anakmu, kelamu, permen, permai, semua. Mengasihi. Nah, lalu makanya kata Timotius, kalau kita baca lagi surat-surat Timotius, banyak nasihat-nasihat bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, bergereja, agar apa? Agar semakin banyak orang mengenal Kristus. Tuhan memberkati kita. Hari ini lansia Okumene Pribana dipakaikan Tuhan agar hidupnya ya semakin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan. Amin ya. Amin. Jangan seperti lagu Madu dan Racun, bingung, nggak tahu, masa kita nggak tahu apa yang kita berikan. Sedikit lagi, kalau filsafat Stoa mengatakan begini, jangan kau lakukan apa yang kau tidak inginkan orang lain yang diperlakukan kepada. Berarti kita tidak aktif. Kayak ini tadi Pak siapa tadi yang dari Indo, Pak Dulu, dibawa ke rumah katanya. Bagi-bagilah berkat itu, jangan diminum sendiri. Bawa ke rumah. Ya. Jadi kita harusnya kan tahu. Kayak dibilang kawan tadi kan, iya aku minum pendeta. Ini nggak habis, aku bagikan semua ini. Bagikan. Nah, kalau firman Tuhan kita saling berbagi dan nasihat bijaksana kita saling berbuat, kita tahu pasti Tuhan juga tahu apa yang dia butuhkan, apa yang membutuhkan. Harusnya kita juga tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan, lakukanlah seperti apa yang engkau ingin perlakukan kepada orang lain. Itu kita supaya orang lain melihat memperlakukan kita seperti itu. Ya. Kalau kita hormatin orang lain, orang itu pun akan memberitakan dia itu sangat hormat kemana-mana. Jadi terakhir Ya. bahan diskusi, saya juga meminum air yang sudah dibagikan agar saya punya kekuatan seperti Timotius. Walaupun saya masih muda, Tuhan pakaikan saya untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Minumlah. Saya sudah punya kekuatan. Langsungkah kita diskusi atau Mari diskusi.